Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Adi Jaya Garden dan Kelanur Seri di segmen Sri Rezeki Show. Oke, malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang tanaman hias, tentang khususnya tentang diperagronemaan yang pastinya masih bersama dengan kita Mas Andi. Halo. Apa kabar Mas Andi? Alhamdulillah baik-baik saja. Ini perdana ya Mas ya? Perdana kita berjumpa pokoknya di bikin Sri kocak-kocakan Rezeki. Oke, ya. Oke, ya masih kita ngobrol-ngobrol tentang perjalanan Mas Andi. Mas Andi dari awal dulu tentang tanaman hias. Pokoknya kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Andi. Ya, oke langsung saja ya Mas. Siap. Untuk Mas Andi Jaya Garden ini kan ya banyak yang kenal, khususnya ada Kelanur Seri, ada Adi Jaya Garden. Itu seperti apa Mas ngaruhnya Mas? Awal mula jadi apa ya? Awal mulanya itu bukan Kelanur Seri sebenarnya. Kelanur Seri pendetailan khusus di satu ID. Khususnya di aglonema Mas. Di aglonema. Jadi awal mulanya memang saya dirikan kebun ini dengan nama Andi Jaya Garden dengan harapan biar kebun kita makin berjaya, cepat berjaya seperti ini. Alhamdulillah kita perjalanan dari nol, dari kebun yang lama ke kebun yang baru ini sekitar ini 2 tahun di sini. Alhamdulillah perkembangannya sudah di luar prediksi Mas. Alhamdulillah Tuhan memberikan sebuah keajaiban yang luar biasa dengan perkembangan tanaman yang kita miliki, dengan pembudidayaan yang kita miliki. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, bertemu dengan fase perkembangan tanaman hias yang di musim pandemi ini yang begitu banyak memberikan rezeki untuk kita. Alhamdulillah ya, Andi Jaya Garden ini benar-benar diijabah oleh Tuhan bahwa dengan adanya kata jaya di situ, alhamdulillah ya makin berjaya dibandingkan yang dulu Mas. Itu yang harapan kita lah. Semoga ini sampai besok-besok tidak mengurangi tingkat jayanya di Andi Jaya Garden. Amin. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong Mas. Ini kan Mas Andi sendiri ini kan sudah lama ya berkecimpung di tanaman Ya, hias. sudah dibilang lama sebenarnya ya. Kalau untuk pendetailan taman enggak begitu lama, tapi kan untuk bermain tanaman sudah lumayan lama sih. Dari kelas berapa ya, kelas 3 SD lah, kelas 3 SD tahun SD. 92 dulu Mas. Tahun 92 iya, 92 itu saya sudah mulai berkecimpung dengan tanaman hias, meskipun dulu belum secara pendetailan di setiap ID tanaman, tapi paling tidak dulu sudah mulai sempat membantu orang tua, membantu kakak untuk membudidaya tanaman hias, meskipun hanya dalam tingkat kesulitan tanaman yang tidak terlalu tinggi gitu. Seperti yang awalnya kita memang dari orang tua kita pendetailannya di adenium dulunya Mas. Adenium Awal mulanya. Ya, awal mulanya kita biasanya di anggrek dulu, terus adenium, terus begonia, terus tanaman-tanaman dataran tinggi. Alhasil tahun berapa, 2009 saya mencoba untuk mendirikan awal mulanya dulu namanya tidak Andi Jaya Garden. Bahkan dulu belum ada nama, hanya sebatas bertani kecil-kecilan, nyembari kelilingan untuk jualan tanaman hias pakai kerombong. Dulu saya pakai kerombong, terus ya mondar-mandir ke Jogja, Magelang, Semarang, Kopeng, itu untuk menjajakan tanaman yang saya budidaya sendiri. Terus saya ngumpulin beberapa tanaman di rumah dengan jenis yang di rumah juga belum punya. Nah, itu awal mulanya saya mendirikan kebun Andi Jaya Garden ini. Jadi awal mulanya memang saya sudah difondasikan dengan bertani di tanaman hias Mas. Jadi tahun 92-93 lah di situ muncul di sini. Tahun 2010 saya sudah mulai pendalaman tentang materi-materi tanaman hias. Ya. Oke. Apakah ini Mas, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah semua tanaman hias itu jenengan pelajari juga semuanya, keseluruhan tanaman itu
khususnya tanaman hias? Alhamdulillah semua karena kita mainnya itu per ID, tidak semua ID tanaman hias itu saya mainkan bareng. Jadi per ID setelah saya pelajari, saya kuasai, saya ketemu titik senengnya, titik kliknya di hati. Nah, itu saya pelajari sampai detail. Sembari nanti pokoknya sudah dipelajari, saya nambah item baru lagi, saya pelajari sembari yang lama kita tetap pelajari. Nah, sedemikian itu saya mempelajari tiap ID. Jadi semua ID memang saya pelajari secara detail, entah dari mulai puring, entah dari adenium menyilang ke adenium, bikin biji adenium kita semai sendiri, terus kita dari puring juga ngeluar ke ID baru, terus nanti ada anthurium juga kita juga ngilangin. Jadi dari situ kita pelajari semua dengan detail tiap ID ini masing-masing, biar asumsi kita setiap kesulitan, setiap permasalahan yang ada di tanaman yang kita budidaya ini kita bisa menangani gitu. Nah, termasuk kita pendetailan di aglonema ini juga kita mulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Alhamdulillah ya, untuk materi tetap belum selesai juga, Mas. Iya, tetap masih banyak yang perlu dipelajari. Ada hal-hal baru yang mungkin tidak masuk di logika, muncul begitu saja, ternyata saat kita kupas hasilnya luar biasa. Iya. Nah, itu kan tadi Mas Andi sudah menyebutkan berbagai macam tanaman hias yang sudah jenengan ya pelajari. Itu paling berkesan, Mas, paling berkesan untuk tanaman hias itu ya? Kalau yang paling berkesan untuk terakhir ini memang di aglonema, karena yang lain itu mungkin 2-3 tahun itu sudah lumayan sudah menguasai lah, mulai dari materi bahan tanaman itu sendiri untuk mengeluarkan ID yang lebih bagus, disilangin. Nah, itu jadi muncul hybrid baru, sampai dengan pengelolaan media itu. Yang lain selain aglonema ini cukup 2-3 tahun sudah selesai, Mas. Jadi bahkan kurun waktu 5 tahun yang terakhir di belakang itu kita mempelajari 3 ID tanaman dengan mempelajari secara detail pokok-pokok dari tanaman itu sendiri. Bahkan yang paling berkesan. Jadi untuk semua tanaman tetap ada kesan tersendiri. Tapi yang paling berkesan menurut saya, dari mulai nol kita memelihara bahkan sampai pengelolaan media pembudidayaan itu hanya ada di aglonema. Bahkan banyak juga seperti kejutan-kejutan pasar yang mungkin tidak sempat atau mungkin tidak terbayang dipikirkan kita, bahwa harga ini ternyata sangat menarik gitu. Sangat menarik. Karena kenapa saya bilang ini menarik? Karena mungkin aglonema ini bisa naik, itu pengaruh dari tanaman yang lainnya juga naik. Nah, tapi saat aglonema naik belum tentu yang lainnya juga ikut naik. Nah, itu yang menjadikan ada kesan tersendiri itu. Yang jadi buat saya di aglonema ini adalah salah satu ID yang memang bisa dijadikan sebuah investasi gitu. Oke. Tapi tidak hanya mengesampingkan tanaman hias lainnya ya, Mas. Maksudnya tetap kita pokoknya betul, di Andi Jaya Garden itu juga semuanya kita rawat semaksimal mungkin. Karena sebagai acuan bahwa tanaman yang sudah kita beli harus kita bertanggung jawab atas kehidupan dia, entah dari mulai pembudidayaan, entah dari kehidupan dia untuk menjadikan sebuah income. Karena totalitas tumpuan hidup kita sekeluarga, bahkan sekru Andi Jaya Garden adalah dari tanaman hias yang kita budidaya. Entah dari tanaman kita desain taman, desain dekor di kayak pernikahan, rapat-rapat segala macamnya itu kita maksimalkan di situ. Jadi tidak ada yang terlepas dari perhatian kita terkait tanaman yang sudah ada di Andi Jaya Garden. Oke, jadi tidak mengesampingkan dari tanaman lainnya, tapi untuk pendetailan lebih konkret, lebih khususnya Mas Andi ini ada di aglonema. Iya. Kita tetap di aglonema yang paling kita fokuskan untuk saat ini, karena bisa dibilang ini pembelajaran terakhir buat saya sebelum ID yang lain kita tambahkan di Andi Jaya Garden. Saya pengen menguasai aglonema ini semaksimal yang saya bisa. Meskipun saya jarang keluar, tapi paling tidak materi yang ada di kebun ini sudah mampu untuk memunculkan sebuah permasalahan dan penyelesaiannya
Nah, itu yang mungkin dari customer atau teman-teman atau bahkan komunitas aglonema di seluruh Indonesia ada keluhan apa sering saya ditanyakan. Alhamdulillah ya dengan beberapa pengalaman yang telah kita lalui, alhamdulillah bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu. Nah, dari pengalaman itu Mas, itu awal mula jenengan itu suka dengan aglonema, itu bagaimana kisahnya Mas? Yang bikin pertama kali saya senang dengan aglonema itu adalah coraknya Mas. Jadi Coraknya. saya tidak fanatik dengan satu ID, saya paling senang ini, paling senang itu, enggak. Jadi di aglonema meskipun dari kelas yang paling bawah itu semacam kayak apa rotundum tiger, itu saya sudah bisa menemukan titik seninya, titik seni dari sebuah karya rotundum tiger itu seperti apa. Itu saat dia dirumpunkan di ternyata luar biasa. Nah dari situ endingnya berarti beranjak ke tingkat yang lebih kelasnya lebih tinggi, itu jauh lebih menarik Mas. Jadi menurut saya aglonema ini sangat fleksibel, mau dibawa misalkan dari pengaruh bisnis, mau dibawa ke ranah bisnis itu bisa, mau dibawa ke khusus petani bisnis bisa, jualan secara bisnis juga bisa, mau dijadikan kayak fighter untuk tarung di dunia kontes itu kita juga bisa. Di situ sangat fleksibel sekali. Bahkan dari spek tanaman aglonema itu sendiri sangat berpengaruh harganya saat ada tampilan dan tidak tampilan, ada yang bahan rumpun kontes, ada yang hanya sebatas rumpun. Nah itu di situ akan memunculkan sebuah karya seni. Nah karya seni itu yang nanti akan mempengaruhi saat kita berjualan, itu akan mempengaruhi income nanti. Saat kita untuk kontes itu akan mempengaruhi di penjurian. Jadi nanti kayak aglo ini mau dibawa kemana itu terserah kita, dia ngikut kan. Ranahnya mau kemana saja. Iya, mau, kita ngikut ya. tergantung para teman-teman mau membawa aglo ini kemana. Kalau ke hanya sebatas untuk senang-senang, berarti kan sebatas itu dirawat, dimaksimalkan, tidak perlu harus ditata seperti perform kontes, yang penting bisa dinikmati secara maksimal dan pohon itu sehat gitu. Tergantung pemilik itu mau membawa aglonema ini ke mana gitu. Nah itu kalau ini Mas, secara paling berkesan dalam proses pendalaman tentang aglonema nih Mas, kalau menurut jenengan bagaimana? Yang paling apa ya, yang paling saya berantusias sekali di aglonema ini dalam proses pembudidayaannya Mas. Ternyata itu yang pertama proses pembudidayaannya, yang kedua teori-teori yang tidak masuk akal di aglonema ini bisa menjadikan aglonema ini luar biasa sekali. Jadi seperti pohon yang sudah busuk daging tapi kulit itu masih tetap bisa untuk reproduksi, seperti matanya itu masih mampu untuk memunculkan tunas, itu masih bisa diolah gitu loh Mas. Jadi misalkan dikupas dagingnya, nanti dalamnya dikasih apa segala macamnya untuk pengganti daging, itu sudah kita lalui sampai di situ. Karena itu ya, iya Mas? Karena saat kita pengalaman dulu kita beli semacam kayak kansa gede itu, ternyata di dalam ada spotnya. Nah saat saya potong sampai atas gitu, ternyata sampai atas ada spotnya, padahal saya motongnya sudah tidak perluas lagi, hanya per senti per mili bahkan. Jadi sudah tidak bisa di apa-apain lagi. Bahkan itu ada 4 pohon Mas. Makanya yang selain itu saya mencoba, ada yang langsung saya tanam tetap busuk, ada yang saya kupas dalamnya, saya isi pakai apa, nantilah suatu saat ada treatment khusus di segmen berikutnya, nanti mungkin kita bisa menjelaskan secara detail. Mungkin di show berikutnya nanti ada penjelasan terkait permasalahan tentang aglonema dan trik-trik pembudidayaan yang lain. Dan pembudidayaan yang tentang aglonema yang lain itu terkait dengan apa ya, pola kita mau dibawa kemana. Hanya sebatas untuk iseng saja, berarti cukup dengan culik induk atau menunggu anak samping. Nah nanti untuk treatment bahan kontes nanti ada cacah 1 mata atau 2 mata. Nah untuk mencacah pohon yang sudah sakit itu triknya seperti apa, apakah harus disuburkan dulu baru dicacah atau langsung dicacah dengan trik seperti apa. Lah itu ada trik-trik sendiri. Jadi kayak aglonema ini sangat fleksibel sekali, mau dibawa seperti apa tergantung si pemilik gitu ya, dengan pengalaman yang memang sudah teruji gitu. Nah kalau dari pengalaman jenengan dari ya mungkin sudah beberapa tahun ke belakang ya Mas, sudah beberapa tahun ke belakang itu pengalaman jenengan itu sudah kira-kira sudah berapa pohon yang menjadi
ya untuk bahan pengalaman lah istilahnya Mas. Kalau dulu sempat tahun 2013 kalau enggak salah 2013 pertama dulu aglo itu harganya kayak Esmeralda gede itu cuma 125, Murah, ada ya? yang 75.000. Iya. Kalau kesannya malah murah Malah dulu ya. murah dulu. Oh. Cuman dulu juga jualnya itu enggak segampang Nggak ini. segampang ini. Iya, malah justru karena sekarang harga tinggi ini mas jadi gampang. Dan barangnya yang nyari malah susah. Malah Dulu susah. itu nyari barang gampang, tapi jualnya yang susah. Nah, itu siklus itu akan tetap ada. Tapi waktu itu dengan harga segitu itu masih enak saja, masih nyaman-nyaman saja. Buktinya ya kita tetap masih jalan, Iya. kita tetap ya bisa tetap hari-hari kita juga bisa terkondisi. Jadi untuk korban bisa dibilang 20 juta dulu saya berikan untuk membeli sekitar ya ada nek 400-an pohon. 400. 400 pohon itu dulu ya awal mula belajar itu tidak ada 20% yang hidup. Karena model dulu itu kalau beli tanaman tidak dikirim sama potnya, Mas. Jadi cabutan. Jadi cabutan terus nanti hanya di taruh di dalam plastik, diikat gitu aja, nanti akarnya ditaruh di dalam terus diikat gitu aja, nanti sudah kirim pakai kardus, itu kardus kecil gitu, nanti isinya ada 50, ada 10, ada 20 gitu. Yang namanya busuk daun itu sudah tidak ada komplain waktu dulu ya Mas. Iya. Waktu dulu itu tidak ada komplain, yang penting batang itu masih seger. Dan planning sampai di lokasi itu maksimal misalkan 3 hari atau 4 hari, jelas masih masuk di ranah sehari sampai 4 hari itu. Kalau lebih dari situ paling kita komplain dari tempat yang punya, itu nanti dipotong harga saat kita mau beli lagi dari sana gitu. Jadi dulu bisa dibilang saat saya beli bahan dulu yang dikirim pakai pot hanya bahan-bahan kontes saja, dan bahan-bahan koleksian yang memang harganya di atas 1 juta. Nah, di atas 1 juta itu sudah lumayan luar biasa. Sudah itu koleksian. Wah, sudah koleksian full. Bahkan illumination aja saya dulu rumpun 4 dapatnya cuma 1.200.000 rumpun illumination. Iya, sekarang engkel 1 sampai 20 juta. 20 juta. Nah, itu sebenarnya itu ya masuk logika juga, karena di Pak Greg sudah tidak ada Sudah itu tidak illumination, dan di Indonesia itu bisa dihitung malahan Mas. Jadi ya harga sekarang ini bukan sebuah permainan, tapi ini efek dari antusiasme pembeli yang sekarang lonjak berapa jadi berapa ribu persen malahan Mas. Yang tadinya mungkin orang yang main 5 sekarang jadi 50, berarti kan hampir berapa itu 100.000%, 100% lebih lah. Nah, itu yang menjadikan sekarang barang-barang rare item itu menjadi sangat langka, meskipun banyak sangat langka dijumpai di pasar karena sudah kepegang beberapa teman-teman komunitas aglonema di seluruh Indonesia. Terus sekarang harga naik ini bukan sebuah permainan, tapi menyangkut tentang antusiasme pembeli yang sangat luar biasa, menjadikan barang itu limit di pasar karena sudah di tangan masyarakat banyak gitu. Nah, dan itu efek dari mungkin yang dulunya ya istilahnya dari romosan, dari aglo-aglo yang biasa melonjak ke kelasnya ke pembelian, Iya, ke koleksian dan itu iya, ya betul. mungkin Itu fasenya ada. itu ada Iya, ya. fase itu ada. Jadi untuk sekarang ini kata teman-teman, wah kalau jual romosan susah, kalau jual koleksian sekarang lebih gampang. Sebenarnya bukan masalah susah atau gampang. Intinya kita penguasaan medan, penguasaan materi, dan penguasaan pasar. Saat kita memang full tani di romosan, ada koleksian, ada real item ada, itu semuanya dengan berbarengan jalan. Misalkan sekarang kita juga banyak romosan ada di sini sekitar berapa ribu pohon. Itu hanya untuk teman-teman yang memang jualan di Shopee atau bakul-bakul keliling daerah setempat sini atau lapak-lapak pinggir jalan. Itu romosan masih tetap tarik karena apa? Saat dia pengen koleksian dia sudah belinya di online. Karena saat kita beli online Big Roy segala macam itu lewat Facebook, itu tidak lewat YouTube, itu tidak sinkron dengan ongkos kirimnya, bahkan ongkos kirimnya jauh lebih mahal dibanding harga barangnya. Itu yang menjadikan kecepatan jual lokalan tentang aglonema romosan jauh lebih tinggi antusiasmenya gitu Mas, karena harganya sangat terpaut jauh dengan orang-orang awam melihat yang koleksian dan yang romosan ini sepintas sama. Nah, saat dia masuk terlalu dalam ke aglonema, dia baru mengerti, oh ternyata pendetailannya seperti ini, kenapa ini koleksian, kenapa ini real item, kenapa ini romosan, ada perbedaan di situ itu. Nah, itu tidak mengurangi penilaian di misalkan kita ke kontes, itu tidak mempengaruhi mana yang aglo mahal, yang murah, yang istilahnya jenis yang
dipandang masyarakat mewah atau tidak mewah, terus tidak juara atau juara, tidak, itu tidak ada pengaruhnya di dunia kontes. Intinya perform tanaman yang dinilai dari sebuah kontes itu. Gitu. Oke ya, dari masalah yang terakhir ini Mas, kontes. Ya. Nah, itu kalau dari pandangan jenengan itu bagaimana Mas? Dari pengalaman Anda Ya, dari tahun ke tahun. ya ini saya bilang kalau untuk timing kontes ini secara alamiah ini sebenarnya timingnya pas. Timingnya pas. Pasnya ini sebenarnya secara apa ya, alamiah saja, karena apa, pandemi ini sudah mulai mereda, terus antusiasme pembeli itu tinggi di beberapa lini jenis saja. Itu yang menjadikan kontes ini kok muncul, menjadikan pendetailan khusus di setiap ID tanaman dengan harus pendetailan dengan harus memberikan sajian aglonema yang berkualitas, entah tampilannya, entah jenisnya, karena sekarang teman-teman aglonema di seluruh Indonesia ngacunya sudah di perform tanaman kontes, meskipun mereka tidak istilahnya ikut menjadi factor di situ. Itu yang menjadikan income nanti akan jauh lebih tinggi di situ itu. Karena proses pembuatannya juga lebih susah. Iya. Kalau untuk menjadikan bahan kontes itu. itu. Dan untuk kontes ini sangat berpengaruh juga, satu untuk penguatan mental para pemain-pemain baru tentang aglonema. Terus ada juga ini untuk mengondisikan kestabilan antusiasme pembeli. Saat antusiasme pembeli ini menjadi stabil, otomatis harga tidak akan goyang dengan cepat. Nah, ini biasanya terjadi di aglonema saat sudah mulai masuk ke ranah kontes, itu penggemarnya jauh lebih banyak, antusiasmenya tetap jauh lebih banyak. Meskipun mungkin sudah beberapa tahun, tapi tetap kecepatan untuk jualannya tetap sama saja. Iya. Nah, dan itu ya kalau dilihat dari perkembangan ya Mas, mungkin banyak penggemar aglo itu yang istilahnya saya punyanya cuman butterfly Mas, saya punyanya cuman snow white Mas. Nah, itu kalau buat perform kontes juga masih bisa ya. Iya, tidak menutup kemungkinan juga aglo-aglo yang dipandang yang disebutkan Mas tadi itu adalah aglo-aglo promosan, tapi banyak juga kita sering juga dapat nomor dari kontes tersebut dengan ID tanaman yang tidak begitu mahal. Bisa dibilang sekarang trennya dengan aglonema collection dan romosan kita, makanya biasanya ada yang romosan itu dapat nominasi, itu juga sering. Jadi di kontes jangan kita ciut nyali saat kita hanya punya ID yang tidak begitu mahal. Yang penting perform yang kita sajikan di kontes ini layak perform kontes. Jadi misalkan ini kayak seperti ini Mas, ini pas ada di sini, ini ada butterfly ini punya teman Magelang, ini full rosette ini termasuknya bahan kontes. Nah, cuman kemarin masih kurang down. Ini juga bisa dijadikan untuk bahan kontes karena apa, perform tanamannya ya lumayan bagus. Jadi bukan menutup kemungkinan aglo butterfly nanti akan kalah, bukan. Kita pernah juara pakai Snow White juga masuk nominasi, terus pakai Siam Aurora juga, itu teman-teman dari Pati itu kemarin sempat juara 3. Ada yang dari Magelang itu kemarin pakai Big Papa, itu kan tidak terlalu mahal aglo itu, tapi dia bisa juara 3. Seperti kita sendiri alhamdulillah kemarin pakai butterfly itu juara 1 sekali, juara 3 sekali. Ini bukan sombong, tapi ini realita bahwa di penjurian itu benar-benar fair gitu, tidak memandang aglo ini murah atau mahal gitu. Jadi buat para penghobi aglo itu punya Big Roy pun nggak masalah, bisa buat kontes, punya butterfly bisa kontes, dan nggak harus untuk ID yang aglo yang mahal kalau mau berkecimpung di kontes ya. Jadi kalau di kontes jangan berharap beli mahal dapat bagus, tapi kalau beli bagus mesti mahal. Iya, kalau pengen yang bagus mesti mahal, tapi kalau beli yang mahal belum tentu itu bagus untuk kontes. Jadi harus dipahami bahwa kenapa aglo butterfly bisa mahal saat masuk ke ranah kontes bahan itu, karena memang pembuatannya susah. Iya, jadi untuk takaran harga dari yang butterfly tidak tampilan dengan butterfly yang tampilan mungkin selisihnya bisa dibilang 10 kali lipat. Yang ini 10.000, yang ini 100.000 gitu. Dan ini juga buat acuan untuk pecinta aglo ya Mas. Iya. Itu apa ya namanya,
khususnya untuk aglo-aglo itu bisa dibudidaya, bisa diperbanyakkan lagi nanti buat ya istilahnya buat bahan, buat itu kan Iya, betul. semacam Nanti, itu ya. iya nanti istilahnya untuk teman-teman aja bahwa kita langsung pendetailan ke materi aglonemanya itu dalam artian pembudidayaannya itu harus diprogres. Jadi satu progres ini melingkup keseluruhannya. Jadi saya selalu memberikan motivasi ke teman-teman aglonema, pecinta aglonema di Magelang khususnya yang sering sering ngopi bareng di sini, itu saya arahkan bahwa kita harus tetap bertani dengan sistem bertani kita bikin bahan kontes, meskipun tidak jadi paling tidak sudah roset mas. Tapi kalau hanya sebatas bertani itu belum tentu roset, belum tentu dapat hasil untuk perform kontes. Tapi kalau kita memang dari nol, dari mulai cacah ini sudah diprogres, alhasil nanti daun pertama kecil, kedua stabil lah, itu akan menjadikan treatment kontes itu berhasil. Dari bertani yang menjadi bertani model sistem bahan kontes, saat tidak kontes harganya pun mahal karena roset. Beda dengan asal bertani itu, yang ini laku 200, yang ini mungkin 250 atau 300 gitu. Nanti ada selisih. Iya, ada selisih. Dari program yang berbeda mesti ada perbedaan income juga gitu. Oke. Ya, mungkin masih banyak lagi yang mau kita perbincangkan. Iya. Ini Mas, terakhir. Kira-kira setelah mempelajari aglonema ini, apakah berkenan jenengan sharing-sharing terkait pengalaman peraglonemaan, mulai dari pembudidayaan, permasalahan aglonema atau penataan daun kepada para penggemar aglonema di seluruh Indonesia, dan para pemirsa subscriber Andi Jaya Garden dan Klan Nursery ini, Mas? Insya Allah untuk teman-teman aglonema seluruh Indonesia, bila berkenan ya nanti seandainya kita memang mampu untuk memberikan apa yang jenengan inginkan, seperti istilahnya treatment pembudidayaan atau yang terkait dengan aglonema lah pokoknya, monggo boleh saling tuker kawruh, istilahnya saling belajar bareng, ngopi bareng ya, sharing-sharing terkait aglonema yang sekarang sangat viralnya di Indonesia. Itu oke lah, kita nanti bantu sebisa kita sesuai pengalaman kita. Insya Allah nanti kita tetap sharing-sharing, entah mulai dari penataan, pembudidayaan, cara perawatan atau olah media segala macamnya. Nanti kita bisa mungkin untuk tema-tema berikutnya, untuk show berikutnya terkait tema yang akan kita munculkan, boleh nanti di kolom komen monggo diisi, silakan berkomen-komen di situ tema berikutnya pengennya apa. Kita atau mengikuti saja gitu. Ada Kita kesah apa dari para kita penggemar. Kita rangkum di situ terkait dari komen-komen teman-teman semua yang ada di Indonesia yang nonton channel Andi Jaya Garden dan Klan Nursery. Monggo di situ mohon dikasih tema lah besok ini mas, gitu. Oke lah, tidak masalah, itu nanti kita rangkum untuk bahasan kedepannya. Jadi kita tahu apa yang jenengan pengen, jadi tetap dukung kita terus, komen-komen yang membangun terus pokoknya, nanti untuk perkembangan channel kita khususnya di dunia tanaman hias di aglonema itu sendiri, terkhusus di aglonema. Iya. Oke, Jangan lupa pokoknya subscribe terus, subscribe yang banyak, ayo silahkan di share ke loncengnya ya dibunyikan. Kok ada ya kan. Oke, sebenarnya masih banyak yang mau dibahas Ya. untuk peraglonemaan dan khususnya di Andi Jaya Garden Klan Nursery ini. Tapi kita di lain kesempatan mungkin kita kita rangkum nanti dari komentar dari para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Nanti bisa ditulis di kolom komentar, ada keluh kesah apa, ada mau sharing apa, nanti bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan buatkan video atau kita akan buatkan tutorial cara apa nantilah tentang peraglonemaan. Yang pasti tetap stay di channel Andi Jaya Garden dan Klan Nursery, karena banyak wawasan dan banyak pengetahuan tentang aglonema khususnya dan tanaman hias pada umumnya. Oke,
kita cukupkan sekian ya Mas. Ya, Oke. sekian dulu Cukup karena sekian. materi terlalu banyak mungkin enggak cukup Iya. waktunya sekarang. Nanti pendetailannya Iya, betul. di video-video selanjutnya. Betul, Oke. ya. Pokoknya pantengin terus channel Andi Jaya Garden dan Klan Nursery. Di sini nanti ada muncul beberapa kejutan untuk Anda sekalian pokoknya. Ada kejutan pokoknya. Ya, ada kejutan Ada kejutan pokoknya. Oke. Sekian saja perbincangan ngobrol-ngobrol kita bersama Mas Andi. Kita bertemu di kesempatan lain. Oke. Salam Aglonema Indonesia. Salam Sri Rezeki. Salam Sri Rezeki Show.